Halo semuanya, ketemu lagi dengan kelompok 1 kelas PKNA 2020 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu politik dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan dosen pengampu. Jadi, yuk simak videonya. Dalam materi konsep dasar ilmu politik, ada 9 submateri yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya. Pendefinisian dari ilmu politik dapat kita kaitkan pada beberapa perspektif. Pertama, ilmu politik dilihat dari perspektif kenegaraan, merupakan ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negaranya. Kemudian kedua, ilmu politik dilihat dari perspektif kekuasaan, merupakan ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, ilmu politik paling erat kaitannya dengan ilmu negara, yakni sama-sama mengupas dan menyelidiki hal-hal mengenai negara. Dari banyaknya definisi tentang ilmu politik, maka dapat dirumuskan sifat ilmu politik yaitu adapun pendekatan, metode, dan teknik ilmu politik. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang kedua yaitu ada metode. Seperti ilmu sosial pada umumnya, yang digunakan dalam ilmu politik pun menyangkut metode induksi dan metode deduksi. Teknik yang banyak digunakan dalam ilmu politik banyak ragamnya, seperti field work, investigation, interview, tujuan dan fungsi ilmu politik. Yang pertama, perspektif intelektual. Perspektif intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu itu dan individu yang memperbaiki. Yang kedua, perspektif politik. Bahwa pandangan intelektual mengenai politik tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Jika politisi bersifat segera, sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah politik dalam pelayanan suatu kepentingan atau tujuan. Jika tujuan pertama politisi adalah memperoleh kekuasaan, maka tujuan yang kedua adalah mempertahankan kekuasaan. Dan yang ketiga, perspektif ilmu politik. Dalam hal ini, politik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai dari sisi intelektual dengan pertimbangan kritis serta memiliki kriteria yang sistematis. Penilaian ini memandang pada kebutuhan ke depan untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politisi. Para politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan politik. Kaum intelektual memandang politik sebagai perluasan pusat moral dari diri. Dengan demikian, politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-dalil, keabsahan, percobaan, hukum, dan keragaman. Lalu ada pula teori-teori ilmu politik. Terdapat 3 perteorian dalam ilmu politik, yaitu teori politik empiris, digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Yang kedua, teori politik formal, merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Tidak ada aturan keputusan yang secara simultan dapat memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal. Yang ketiga, teori politik normatif, merupakan teori politik yang paling dekat dengan enterprise tradisional. Sejauh ia berkenaan dengan kebijakan politik, tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, dan keadilan. Kemudian mengkhususkan pada tatanan sosial untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Tugas teori politik menurut pandangan ini adalah yang pertama, menjelajah apa makna kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis. Dan yang terakhir, untuk menemukan landasan tujuan dalam menyusun prinsip-prinsip politik yang mendasar. Terdapat beberapa hal yang menjadi bidang kajian dari ilmu politik, yang meliputi teori ilmu politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, organisasi kemasyarakatan ataupun partisipasi warga negara, dan hubungan internasional. Di dalam ilmu politik terdapat beberapa konsep yang meliputi negara, kekuasaan, pembuat keputusan, kebijakan umum, distribusi dan alokasi, kelompok interest, sosialisasi politik, dan kultur politik. Selain konsep, terdapat pula generalisasi dalam ilmu politik seperti di dalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya. Para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan apabila perubahan tersebut mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Konflik timbul dalam suatu sistem politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan.
Perilaku politik. Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Contohnya melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu parpol, ormas, LSM, ikut serta dalam pesat politik, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas, berhak untuk menjadi pimpinan politik, berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Ruang lingkup ilmu politik. Ruang lingkup ilmu politik adalah batasan-batasan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peran suatu satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi yang bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dan masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.